Kita mau periksa apakah sudah mateng. Wow, sudah cakep sekali serabinya. Sudah berlobang-lobang. Sudah mateng sahabatku serabinya. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau bikin serabi kincak duren yang resepnya aku duplikasi dari channelnya Dapur Menal atau Ibu Lani Rustan. Biasanya serabi ini banyak banget variannya. Ada yang serabi isi oncom, serabi yang dimakan dengan juro gula merah. Kali ini aku membuatnya nanti dicocolnya pakai kincak duren. Ini bakal mantul banget. Dan kalau serabi di daerah Bangka, aku kan aslinya orang Bangka, biasanya ada campurannya nasi yang dihaluskan. Beda lalang, beda padang, beda belalang gitu ya. Lain guru, lain ilmunya. Kali ini sahabatku belajar dari chef abal-abal. Semoga serabinya nggak jadi abal-abal. Bersama chef abal-abal, semua sahabatku bisa memasak. Ini adalah bahan-bahannya. Pertama-tama kita mau aktifkan dulu yeastnya. Kita akan campurkan tepung terigu, gula pasir, instan yeast atau ragi instan, dan 70 ml air hangat 40 derajat Celcius. Jadi kalau air suhu 40 derajat ini menyerupai suhu tubuh kita sahabatku. Dan ragi instan akan lebih cepat aktif di temperatur ini. Kita aduk sampai rata. Dan ini sudah cukup rata. Kita tutup dengan plastik dan kita istirahatkan kurang lebih selama 7 menit. Sekarang kita mau memasak air. Kita mau panaskan air. Aku menggunakan fry pan dari Idealove sahabatku. Ini keren banget karena sudah dilapisi dengan marble design coating dari Jerman, PFOA free sehingga sangat aman untuk kesehatan. Dan tutupnya ini bisa diletakkan secara berdiri dan juga bisa digantung. Selain itu, fry pan ini bisa digunakan di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Airnya sudah mendidih, kita angkat. Selanjutnya kita mau campurkan tepung beras, tepung ketan, dan tepung terigu. Dan kita aduk sampai rata. Dan langsung saja kita siramkan ke dalam tepung-tepungan. Kemudian kita langsung aduk sampai rata. Sambil kita masukkan santan. Ini masukin santannya secara bertahap sahabatku. Sahabatku pasti tanya, apa fungsinya menyiramkan air panas ke dalam tepung? Jadi biasanya kalau di daerah Bangka, orang kalau bikin serabi itu ditambahin dengan nasi. Jadi misalnya dengan 1/4 kilo tepung beras, itu nasinya tuh sekitar 50 gram. Nah daripada capek-capek hancurin nasi kan, nah mendingan disiram dengan cara seperti ini, lebih praktis. Pastikan kita mengaduk adonan ini sampai benar-benar rata dan sampai halus, tidak ada yang menggerindil. Kita pakaiin garam supaya gurih. Kita habisin aja santannya. Sahabatku, aku mengaduk menggunakan kitchen utensil dari Idealove juga. Lihat ini keren banget. Jadi satu tempat ini sudah lengkap dengan berbagai bentuk. Ada ladle, ada brush, ada tong, jepitan kayak gini ya. Pokoknya super lengkap. Kalau mau yang lengkap, pastikan Idealove. Supaya adonannya benar-benar halus, ini akan kita saring. Setelah disaring, kita masukkan ampas kelapa.
kok ampas kelapa sih sahabatku? Bukan ya, ini adalah kelapa parut. Kelapa parut yang masih sedang, jangan kelapa tua ya, nanti nggak enak. Ditambahin kelapa parut ini supaya nanti teksturnya lebih enak. Biangnya sudah aktif, kita akan campurkan. Lihat, biangnya sudah aktif sahabatku, dia sudah mulai berbuih. Kita campurkan dan kita aduk sampai rata. Ini sudah tercampur dengan rata sahabatku. Selanjutnya adonan ini akan kita tutup dengan plastik wrap dan kita istirahatkan selama 3 jam. Sambil menunggu adonannya diistirahatkan, sekarang kita mau memasak kincak durennya. Kita mau potong-potong gula merah. Ini gula aren sahabatku. Ini namanya disisir. Disisir tapi nggak punya rambut. Apakah itu? Namanya gula aren. Kalau gula aren jadinya. Kita masukkan ke dalam fry pan. Kita mau cairkan dulu gula merahnya. Sekalian gula pasir deh. Kita masukkan santan encer. Jadi gula merah ini ada baiknya dipanaskan dulu, dicairkan, nanti akan disaring. Karena dikhawatirkan ada kutu-kutu, ada kumbang-kumbang di taman yang nyangkut di dalamnya. Gulanya sudah cair sahabatku, sekarang akan kita saring. Tuh banyak hitam-hitamnya kan. Selanjutnya kita mau mengolah durennya. Ini durennya cakep sahabatku. Ini bijinya kecil-kecil nih sahabatku, sedikit doang bijinya. Kita bejek-bejek durennya sampai halus. Bijinya ini jangan dimasak sahabatku. Kita keluarkan aja bijinya. Kita pakai daun pandan supaya lebih aromatik. Masukkan santan encer. Kita masak lagi sampai mendidih. Kita tambahkan sedikit garam supaya lebih gurih. Jadi biasanya kalau kita masak kuah kincak, juroh dan sebagainya yang ada santan, itu ditambahin garam ya supaya rasanya lebih enak. Sahabatku, siapa yang doyan kincak duren? Ini aromanya udah semeriwing. Yang doyan-doyan duren komen ya sahabatku. Supaya lebih kental kincak durennya kita tambahkan sedikit tepung jagung. Jadi kalau untuk dijual ini supaya terlihat lebih kental gitu sahabatku. Dan nanti pas dicocol di serabinya dia lebih nempel di serabinya. Terakhir kita masukkan santan kental. Dan kita masak lagi sampai hampir mendidih. Lihat sahabatku, ini sudah kental, sausnya udah cakep banget. Kita mau icip-icip dulu. Enak banget. Dan kincak durennya sudah matang sahabatku. Sahabatku, sebelum kita memanggang serabinya, aku mau kasih tips bagi sahabatku yang mau memanggang serabi menggunakan cetakan dari tanah liat seperti ini. Kalau untuk pertama kali digunakan, biasanya mamah aku suka kasih kelapa parut seperti ini. Jadi kita akan gunakan untuk menggongseng kelapa parut. Tujuannya supaya minyak dari kelapa parut ini akan masuk ke dalam pori-pori cetakan ini, sehingga nanti pas dipakai dia tidak menempel gitu sahabatku, atau tidak lengket. Jadi kita akan gongseng kelapa ini sampai kuning. Ini sudah mulai golden brown ampas kelapanya. Kita matikan kompor. Kita keluarkan dulu ampas kelapanya. Dan cetakan ini sudah siap untuk digunakan. Sekarang kita mau memanggangnya. Lihat sahabatku, serabinya mulai bersarang.
Ini sudah setengah matang. Kita tutup supaya matang sempurna. Kita mau periksa apakah sudah matang. Wow, sudah cakep sekali serabinya. Sudah berlobang-lobang. Kita coba angkat. Kita keluarkan dari cetakannya. Sudah matang sahabatku serabinya. Kita cetak lagi. Matang lagi. Lihat sahabatku, cakep banget. Kita mau pindahin. Jadi kalau serabi itu diginiin sahabatku. Ditangkup gini, namanya nih setangkup. Kita taruh di sini. Lihat, cakep banget serabinya. Lihat sahabatku, serabinya bener-bener cakep. Sekarang kita mau sajikan dengan saus kincak duriannya. Sahabatku, lihat serabinya cakep banget. Ini aromanya harum banget, aroma kincak duriannya. Dan setelah aku tahu cara bikin serabi dengan resep ini, kedepannya aku bakal rajin bikin serabi. Dan tadi aku memanggangnya menggunakan cetakan serabi dari tanah liat. Dia hasilnya tuh gosong-gosong cantik gitu loh sahabatku. Lihat sahabatku, cakep banget ya. Kita mau coba. Kita ambil kincaknya, lihat kincaknya nih rich banget, kental dia tuh, dan potongan-potongan duriannya juga banyak. Tuh, ini kalau dijual bakal mahal banget deh serabinya sahabatku. Kita makan. Dan ini serabinya bersarang banget sahabatku. Ini beneran ya sahabatku, speechless. Jadi kenapa serabi itu harus bersarang? Supaya pas kita siram kuah kincaknya tuh, kuahnya tuh langsung masuk semua ke dalam serabi. Jadi pas kita hap, itu benar-benar enak. Dan menurut aku serabi yang paling enak harus pakai kincak durian. Tapi kalau hanya pakai saus gula merah, menurut aku sih kurang maksimal ya. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah dan suka dengan videonya. Kalau suka kasih like, yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ini nggak rela nih, nggak aku bagi kalian. Saking enaknya ya.